Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Eni Kurniawati selaku Kepala Sekolah Negeri Karangrejo, yang kami hormati segenap dewan guru dan karyawan SD Negeri Karangrejo. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan nikmat sehat kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bertawa dalam acara diseminasi budaya positif. Marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Shalawat wassalam kita dapat bercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di dunia atau akhirat. Amin. Baiklah, di sini izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua sambutan, yang ketiga doa di tempat acara ini. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan atas nama kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Eni Kurniawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara yang saya hormati, Bapak Ibu guru, karyawan SD Negeri Karangrejo, marilah pada pagi hari ini kita sempatkan untuk mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita, sehingga masih diperkenankan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bu Fitriani selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo dengan suatu halangan apapun. Tentunya sholawat serta salam senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kegiatan pada siang hari ini diseminasi budaya positif, tentunya ini akan menambah wawasan kita sebagai seorang pendidik
ataupun sebagai seorang karyawan di SD Negeri Karangrejo. Untuk itu, marilah kita ikuti diseminasi pada hari ini dengan tertib, dengan seksama, sehingga nanti apa yang disampaikan bisa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari di kegiatan pembelajaran kita di SD Negeri Karangrejo, hingga diharapkan nantinya akan menambah pemahaman kita tentang budaya positif, juga tentunya berhubungan dengan meningkatnya kegiatan pembelajaran di SD Negeri Karangrejo. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah melakukan diseminasi ini, tentunya menjadikan suatu kegiatan yang positif bagi teman-teman untuk menambah wawasan. Saya harapkan teman-teman yang lain pun nantinya juga bisa mengikuti kegiatan seperti ini dengan tema yang lain. Terima kasih, selamat mengikuti diseminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada yang berhormat Bapak Maulana Subhi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat nikmat-Mu dan karunia-Mu sehingga kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah diseminasi hari ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabadikan ilmu di dalam. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara diseminasi bangsa pagi ini dapat terlaksana. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani SPD DGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Kepada beliau kami persilakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Heni Kurniawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangrejo, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Karangrejo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu, kita hanya sharing dan langsung saja akan saya mulai. Diseminasi budaya positif. Di sini adalah materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, dan saya hanya menyampaikan saja, sharing bersama, belajar bersama. Apabila nanti ada titik saran ataupun banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk mengawalinya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian,
pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar LCD. Yang pertama yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju betul? Setuju betul? Bu Anira setuju betul? Apa setuju dengan Kadang benar beda. Bu Heni dan saya setuju betul? Setuju. Bu Retno? Kadang-kadang ya. Bu Fatimah? kadang setuju kadang Gitu. Apa istilahnya? Tengah-tengah gitu. Bu Ratna? Ya, Pak Ari. Kalau saya kembali lagi kepada permasalahan. Jadi dilihat dulu. Oke, jadi kita lihat dulu permasalahannya apa. Kalau Pak Akmal, setuju. Kalau Pak Sigit, ya. Jadi hampir responden rata-rata setuju ya. Setengahnya kadang-kadang. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju semua, ada yang tidak? Setuju semua guys? saya setuju. Setuju semua aja. Kurang setuju Pak Ari. Alasannya apa Pak Ari? Hadiah, tergantung hadiahnya. Buku atau pensil atau apa? Ya, umpamanya anak itu ranking, umpamanya mendapatkan prestasi nilainya terbaik di kelas diberi buku, itu bagaimana? Setuju. Ya, untuk meningkatkan pembelajaran tadi. Oke, berarti uang saya telah. kalau uang tidak setuju. Oke. Untuk yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi kita ketika ada masalah di sekolah pasti ada sekecil apapun pasti ada kadang. Nah itu guru itu pokoknya harus memberikan solusi, tidak boleh tidak. Setuju atau Mbak Dami? Oh setuju. Memberikan solusi. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju betul? Setuju. Jadi rata-rata dari pertanyaan ini Bapak Ibu setuju. Nanti untuk jawabannya itu Bapak Ibu dapat menilai sendiri dari presentasi selanjutnya. Jadi saya lanjutkan. Positif mindset. Mindset itu pemikiran apa yang kita pikiran kita alam bawah sadar kita itu mindset kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi sekolah itu punya keyakinan universal. Apa itu keyakinan universal? Nanti kita bahas selanjutnya. Selanjutnya konsep-konsep ini untuk menciptakan budaya positif. Ada disiplin positif, keyakinan kelas atau sekolah, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi. Nah, kita akan melakukan suatu sedikit permainan atau game untuk menambah keyakinan kita tentang disiplin positif ini. Oke. Ini kita akan bermain dengan cara salah satu dari kita menggenggam tangan dan salah satunya merayu, membujuk, boleh memarahinya, boleh menggoda, menawari uang dan sebagainya, biar teman itu mau membuka tangannya. Coba diwakilkan salah satu model saya lupa kejadian Bu Retno. Oh, Mbak Ratna sama Bu Retno sama Pak Ari. Dengan ucapan Bu Retno menggenggam, Pak Ari yang merayu dengan kata-kata, tidak dengan istilahnya fisik. Jadi pokoknya dirayu sampai mau membuka tangan tangannya. Jadi Bu Retno itu memegang, jadi Bu Retno itu pura-puranya memegang sesuatu yang sangat berharga, sangat rahasia, sangat berharga bagi Bu Retno, dan Pak Ari merayu biar bisa dibuka. Yuk, kita mulai. Silakan dirayu Pak Ari. Judulnya bukan sekedar pengakuannya. Coba kulihat ya. Jangan semut tangan Jo. Ayo buka, jangan malu. Dikasih apa sih ya? Nanti kalau buka kasih lu. Apa? Es krim. Katanya suka es krim. Ayo, itu rasa malu. Malu ini. Buka ada supan.
Ayo, teman. Ayo. Bukan. Kira-kira Bukan ya. Ada penanya. Karena dipaksa diambil. Ada permainan kis. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Anies. Oke. Jadi ya dari kita praktek tadi, dari simulasi menggenggam dan dirayu untuk dibuka, sebenarnya kita tahu bahwa yang mempunyai kontrol untuk membuka dan tidak itu siapa? Diri Diri sendiri ya, Bu Retno. Ketika Bu Retno mau dibuka, ya udah Bu Retno buka. Kalau enggak, ya enggak akan dibuka sama sekali. Jadi kontrol itu semuanya diri kita sebenarnya, bukan orang lain. Ya, jadi kita karena orang lain kita mengikuti, mau tidak mengikutinya itu tergantung kita sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi. Yang mengontrol murid itu sebenarnya murid sendiri. Dia sendiri yang mau dikontrol oleh gurunya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti itu biasanya orang dewasa itu merasa lebih power dalam segi fisik dan sebagainya, jadi bisa memaksa anak atau umur yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Itu hanya ilusi. Jadi paradigma dari teori kontrol. Oke, selanjutnya di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrol. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Kita lanjutkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu disiplin positif. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan hukuman, konsekuensi dan sebagainya. Jadi ini adalah definisi dari disiplin positif yang dikatakan disiplin tapi positif. Jadi melakukan tanpa diancam, tanpa hukum, tanpa sogokan, itu disiplin positif. Di sini yang tadi kita kembali ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitu ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global sesuai dengan yang kita pelajari dalam Kumer. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasinya kenapa melakukan seperti itu? Yang pertama karena menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seperti kita takut hukuman, jadi kita akan melakukan itu motivasi. Mendapat imbalan, nah karena mau dapat imbalan atau hadiah dan sebagainya, mau melakukannya. Yang ketiga, menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi seperti anak maunya disuruh orang tuanya untuk ikut lomba, nah jadinya mau. Nah, seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia. Di sini kita akan berkenalan selanjutnya dengan yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu masuk dalam
hukuman. Jadi hukuman itu masuknya ke dalam identitas gagal. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi itu hukuman. Kalau disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, ketika dihukum, dia akan kadang teringat apa yang pernah dihukum dulu. Waktu sekolah mungkin sudah dewasa, ya pas dia pernah dihukum guru, dibuat kayu-kayu, keliling lapangan, itu bisa teringat karena nanti memorinya jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi ada tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek, konsekuensi, ya. Misalnya anak itu membuat kotor kelas, ayo sekarang kamu yang buat kotor silakan dibersihkan, itu termasuk konsekuensi. Terus restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, jadi penguatan, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, hanya penguatan. Jadi dia diberi kesadaran diri untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Jadi umpamanya ada anak berkelahi yang istilahnya yang memberi istilahnya sakit kepada temannya atau dan sebagainya, kita hukum itu merasa korbannya wah sudah dihukum, jadi merasa dapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan karena adanya konsekuensi. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut hukuman. Jadi tidak takut karena mau melayu-layu sesuatu takut lagi tidak apa-apa. Itu nggak takut, jadi hukumannya tidak akan efektif. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru itu untuk konsekuensi. Jadi kalau tidak ada guru, biasanya terlambat, umpamanya disuruh dihukum keliling, nggak ada gurunya, nggak berangkat, nggak apa, nggak usah saja. Itu konsekuensi. Jadi terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, itu restitusi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata untuk hukuman. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan kamu harus, itu biasanya kata-kata yang digunakan. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, kamu sudah membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya, itu konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu restitusi. Kalau hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Restitusi, murid anak atau menghormati dirinya dan orang lain dengan adanya restitusi, karena itu kesadaran diri atau kontrol diri. Terus kalau hukuman itu secara negatifnya, dan contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, itu positif. Negatif, mode paksaan, stimulus respon, teori kontrol, mendorong menyalahkan diri. Netral, mendorong kepatuhan. Positif, mendorong disiplin. Negatif, konsep diri buruk. Netral, konsep diri baik. Positif, konsep diri kuat. Jadi itu sebagai contoh-contohnya, nih. Jadi banyak sekali, nanti bisa untuk referensi kita untuk melihat kita termasuk biasa untuk memberikan hukuman atau konsekuensi, atau mungkin sudah pernah melakukan restitusi. Kita lanjut saja. Nah, berdasarkan bagian di atas, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, karena anak juga kadang melakukan kesalahan tidak terencana ya. Bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut konsep
tahun 2004, yaitu teori dari Husserl. Kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi. Ini yang ada di layar itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat, karena terlambat sekolah saya tidak akan terlambat lagi, gitu. Itu gimana konsekuensi Pak Ibu? Hukuman gitu, tidak konsekuensi gitu. Jadi terlambat kok nulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat. Sekian 100, nanti bukunya kebuk. Itu hukuman gitu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, maksudnya hukuman gitu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Ya benar sekali Bu. Jadi karena dia yang melakukan coretan dibersihkan, silakan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman gitu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, termasuk hukuman gitu. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, termasuk apa Pak Sigit sebagai guru olahraga itu menurut Pak Sigit konsekuensi apa hukuman? Masuk apa? Hukuman. Konsekuensi ya. Itu lebih cenderung ke konsekuensi karena ada relasinya dengan pelajaran PJOK. Ya, karena dia temannya udah lari dulu, dia terlambat, dia silakan lari. Jadi seperti temannya seperti itu. Oke, itu termasuk konsekuensi. Kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga menghukum. Ya, berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal, bukan dari dalam, ya, bukan dari internal, dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi dia mau melakukan itu jika, ada syaratnya seperti itu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqhon 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan tidak efektif ketika sudah tidak ada penghargaan, dia tidak akan mau melakukan lagi. Ya, namanya biasanya di sekolah kalau mengerjakan selesai terlebih dahulu mendapatkan pensil dari gurunya. Masa setiap hari mau dikasih pensil terus kan tidak. Jadi suatu saat gurunya tidak memberi lagi, ya, besok lagi dia nggak mau, nggak dapat hadiah seperti itu. Jadi penghargaan itu termasuk menghukum. Ya, di sini dikatakan oleh Al-Fiqhon. Penghargaan merusak hubungan. Ya, itu merusak hubungan. Contohnya umpamanya saling berkompetensi, bersaing, akhirnya kurang sehat dalam istilahnya kompetensinya, saling menjatuhkan dan sebagainya juga bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, jadi kadang tidak istilahnya objektif. Penghargaan mengurangi kualitas karena bukan dorongan intrinsik atau internal dari dalam diri untuk melakukan sesuatu itu. Jadi dia itu tidak bisa memaksimalkan kualitas diri. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri atau intrinsik itu. Jadi penghargaan pun bisa disamakan dengan hukuman. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kita kan punya peraturan, seperti saya ada kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas 5 masuk pukul 7, memperhatikan guru ketika pelajaran dan sebagainya, itu kesepakatan. Nah nanti itu termasuk kita punya peraturan masuk jam 7, memakai seragam dan sebagainya. Tetapi di sini di disiplin positif kita didorong untuk membuatnya bukan peraturan, tetapi mengkonversi dari peraturan itu menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Contohnya peraturan sekolah untuk datang jam 7 atau datang tidak terlambat. Nanti kita buat keyakinan kelasnya itu seperti nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan. Kalau datang pukul 7 atau tidak terlambat, kalau dijadikan kata-kata kebajikan bisa mewakilnya dengan kata apa? Contohnya, kalau datang
tepat waktu dan sebagainya termasuk dalam apa? Universalnya. Lebih ke satu katanya, kata-katanya. Seperti apa contohnya? Disiplin, ya benar sekali Pak. Kita cukup disiplin. Keyakinan sekolah kita disiplin, sudah. Jadi disiplin itu mewakili seragam, mewakili kita datang tepat waktu dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas kita disiplin sudah terwakili. Nah, umpamanya peraturan sekolah tidak boleh berkelahi dan sebagainya. Itu kalau nilai kebajikannya secara universal kata-katanya lebih tepat apa? Tidak bertengkar dan sebagainya. Dalam pelajaran kita biasanya Pancasila. Apa itu? Apa? Contohnya? Bukan. Yang lebih ke jawaban yang universal, nilai-nilai kebajikan. Contohnya mungkin apa? Bu Ani? Kalau Pancasila biasanya anak-anak menjawab langsung. Jawabannya itu apa? Kerukunan, benar sekali. Benar. Kerukunan, keyakinan kita kelas, keyakinan sekolah atau kelas kita ke rukun atau kerukunan. Kita yakin kita harus rukun. Nah itu seperti itu, guys. Itu peraturan dan keyakinan bedanya. Kalau anak-anak itu membuat keyakinan bareng-bareng, utamanya peraturan, kita konversi keyakinan. Nanti kalau sudah menjadi keyakinan kelas atau sekolah, ketika anak melakukan pelanggaran, kita ingatkan lagi apa keyakinan kelas kita, bagaimana kamu akan berbagi kesalahan kamu. Jadi itu nanti motivasinya dari dalam diri anak. Jadi tidak hukuman, tidak konsekuensi. Kita lanjutkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Biasanya ada peraturan seperti itu. Biasanya untuk apa kok pakai helm? Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Karena juga kenapa kita pakai helm di jalan? Alasan Bapak Ibu ketika naik motor mematuhi peraturan. Ya, nek kalau dekat mau ke warung cuma dekat umpamanya cuma berapa? 50 meter memakai helm betul? Ya, mematuhi peraturan harus. Mematuhi peraturan harus. Ya, karena peraturan ya, teman ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Itu kalau dilanggar ada hukumannya tidak itu kalau memakai masker dan sebagainya? Tidak. Itu berarti kalau memakai masker itu karena keinginan diri sendiri atau karena faktor eksternal? Kesadaran. Nah, itu yang ingin istilahnya kita pelajari. Jadi apapun kesadaran termasuk memakai helm. Jadi buat aku biar selamat. Kadang ada orang yang menertawakan orang lain ketika memakai helm, mau ke warung dekat, malah mau cedek pakai helm. Itu padahal untuk keselamatan, bukan karena takut polisi. Betul. Jadi kesadaran kita sendiri seperti itu, termasuk menggunakan masker. Aku pakai masker, aku sedang tidak enak badan, sedang flu dan sebagainya. Tanganku kotor, saya mencuci tangan. Jadi tidak karena aturan, tetapi karena kesadaran intrinsik diri kita sendiri. Ya, kita lanjutkan. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nanti sudah saya contohkan. Jadi kita buatnya itu keyakinan kelas. Ya. Jadi bergeser dari yang tadinya kita kesepakatan, peraturan kita buat keyakinan. Kita lanjutkan. Nah, prosedur membutuhkan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Peraturan kita apa? Sebelum pembelajaran, mendengarkan Bu, tidak gaduh Bu, dan sebagainya. Jadi ide-ide itu ditampung untuk pada setiap anak. Kita berikan waktu, kita berikan kesempatan untuk memberikan idenya. Mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan, jadi tidak banyak-banyak ya. Jadi biar istilahnya mudah diingat dan yang penting bisa benar-benar dilaksanakan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas didapat di dinding kelas. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar dengan posisi kontrol. Oke. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Dan kita bisa flashback kembali kepada diri kita sendiri. Kita itu termasuk yang mana? Biasa yang kita lakukan untuk siswa sebagai penghukum kah? Atau pembuat merasa bersalah kah? Atau teman? Atau pemantau? Atau mungkin sebagai manajer? Nah itu kita akan melihat video contoh-contoh posisi kontrol guru. Posisi penghukum. Aku lepas sedikit. Kayak perawan lebar. Itu tahu minum apa ya? Monggo. Ibu monggo. Monggo. Ini posisi sebagai penghukum ya, Bapak Ibu monggo dipesan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sarapan sepatu. Oke, itu posisi penghukum ya. Kita lanjutkan posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana
Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, kita lanjut ke posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kita bertanya gitu, ada yang seperti itu kan? Nah, itu berarti kita bertanya pada diri sendiri juga. Jadi yang diharapkan memang kita ada di posisi manajer, atau setidaknya kita akan belajar dulu menjadi pemantau. Oke? Jadi untuk posisi penghukum dan merasa bersalah itu dikatakan sebagai disiplin yang negatif, jadinya itu ya. Jadi konsekuensinya juga untuk anak kurang baik seperti itu. Oke, kita bisa melihat ke diri kita sendiri, kita termasuk di posisi yang mana. Kita lanjutkan saja ya. Oke. Oke. Nah, penghukum itu ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, bisa hukuman fisik, bisa verbal. Fisik itu bisa saya maaf tangannya agak maju maunya dibit sedikit atau ngeplas sedikit. Verbal itu kata-kata, jadi kata-kata yang menyakitkan anak, namanya kamu memang kebiasaan, dan sebagainya, itu termasuk verbal. Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mupel tertentu, jadi sama gurunya, wah aku payah diulang, aku jadi dan sebagainya, itu killer gurunya. Terutama kalau di sekolah selain SD kan guru mapel, guru mupel, wah guru matematika mesti dan seperti itu sudah biasanya seperti itu. Pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Jadi, jadinya bu guru nanti ditegur loh sama bu kepala loh, gara-gara kamu rakme terus diem. Nah itu merasa bersalah. Jadi anak-anak digiring untuk dia itu merasa bersalah. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Terus teman, guru bersikap ramah. Dan ini kebanyakan mungkin guru SD itu atau mungkin TK juga banyak yang bersikap sebagai teman gitu. Cenderung sudah guru untuk menghangatkan suasana. Dampak murid bergantung pada satu orang. Jadi sukanya sama Bu Retno aja, Bu Retno kok boleh, aku mau diulang Pak Sigit bola, umpamanya itu Sigit ya seperti itu. Itu dampak dari teman. Masalahnya tidak semua guru seperti itu. Terus membuat siswa tidak mandiri itu teman. Jadi ketergantungan sedikit-sedikit guru dan sebagainya. Lanjut, pemantau ada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi ini terus dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri, itu pemantau. Jadi biasanya guru-guru di tingkat SMP SMA itu banyak ke pemantau, artinya mereka tidak mau istilahnya menjadi teman, rata-rata itu lebih bersikap menjaga jarak dengan siswanya. Terus manajer, dan diharapkan dari semua lini, semua pendidikan dari TK sampai SMA itu menjadi manajer. Jadi suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, pede memecahkan masalah sendiri, seperti yang tadi dicontohkan. Jadi dia memperbaiki kesalahan diri sendiri karena ada kesadaran atau faktor internal sendiri. Jadi itu lebih bertahan lama, tidak menyakitkan, dan anak juga nyaman. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi kenapa manusia atau seseorang atau anak melakukan seperti itu? Itu yang pertama karena bertahan hidup, fisiologi. Uangnya karena lapar, akhirnya mengambil makanan orang lain dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima, psikologis. Seperti anak bermanja-manja pada gurunya mungkin karena di rumah orang tuanya kurang memperhatikan. Penguasaan itu contohnya kalau dalam sekelas dia itu selalu ingin tampil atau lebih dulu selesai dan sebagainya. Dia itu mau menunjukkan dirinya bahwa dia itu mampu, bisa, dia itu paling pintar dan sebagainya, itu penguasaan. Kebebasan, jadi ingin bebas berekspresi dan sebagainya. Kesenangan karena ingin bersenang-senang, itu kebutuhan dasar manusia ada 5.
Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nanti kita kategorikan di mana. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, termasuk apa? Yang 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk mana? Aku senang kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk apa? Kalau bapak ibu dari yang tadi 5 itu, yang 5 kita ulangi lagi ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, kalau yang kata-katanya aku senang main kejar-kejaran, apa? Kasih sayang. Ada yang lain kasih sayang? Di situ ada kata-kata kesenangan. Iya. Dia masuk kesenangan, pengen senang-senang, pokoknya senang aja. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku itu otomatis bikin saya diperhatikan. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu apa? Penguasaan. Ya betul sekali Mbak Nilo. Menunjukkan bahwa dia itu mampu berkuasa dan sebagainya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu apa? Kalau bosan berarti kebebasan, ingin bebas. Jadi dari kata-kata seperti itu sudah menunjukkan bahwa perilaku, mungkin itu bisa katakan kita anggap perilaku itu kurang baik atau negatif pada siswa, tetapi sebenarnya siswa itu sedang memenuhi kebutuhannya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan dia itu sebenarnya butuh apa toh. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas, butuh kebebasan. Berarti guru tidak langsung menjatuh, perhatikan harus gini tidak. Tetapi harus bisa mengalihkan. Kalau bosan, bagaimana kalau kita melakukan kegiatan yang seperti ini? Jadi seperti itu. Jadi pemenuhan kebutuhannya dapat kita penuhi. Ya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya, aku hebat. Jadi dia terpenuhi rasa penguasaannya dan seterusnya. Tuh. Terus dunia berkualitas. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan pada diri kita sendiri, tidak harus dijawab ya. Tapi kita tanyakan pada diri sendiri dan kita jawab sendiri ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kita istilahnya merenungkan sendiri, membayangkan diri orang yang paling penting itu buat saya ini membayangkan dunia berkualitas. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Jadi ada orang yang wah aku pokoknya harus jadi orang yang religius, aku harus jadi orang yang berprestasi. Itu nilai-nilai yang kebajikan yang terpenting dalam hidup. Mungkin setiap orang berbeda. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Nah itu. Jadi karakter, kadang kita istilahnya kalau secara bahasa Jawanya itu ngelem itu apa bahasa Indonesia ya? Apa ya? Ngelem itu dalam bahasa Indonesia memuji ya. Memuji orang itu orangnya sabar sekali ya, sudah ramah. Tetapi kita tidak melakukannya itu, maksudnya. Jadi kita memuji orang itu ramah dan sebagainya suka. Tetapi mengapa kita tidak melakukannya? Seperti itu kan anehnya diri kita seperti itu kan saya sendiri. Yang lain, oh itu kok orangnya udah cantik, pintar, ramah sekali. Tapi saya sendiri umpamanya kalau ketemu orang harus takut seperti itu. Ada rambut dan seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kadang itu kita suka karakter itu, tapi kita tidak lakukan pada diri kita sendiri. Terus apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mungkin ada yang merasa kesasar atau sudah terlanjur menjadi guru dan sebagainya. Jadi inginnya itu seperti apa yang ideal? Terus ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana merasa itulah titik puncak hidup Anda. Jadi atau mungkin belum merasa titik puncak, masih istilahnya dalam keadaan menuju ke sana atau sudah pernah di titik puncak pencapaian yang tertinggi. Terus apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Banyak nih, dan setiap orang pasti berbeda-beda. Itu intermezzo saja untuk kita jawab pada diri kita sendiri, yang tahu diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Pernah melihat materi ini?
segitiga restitusi mungkin dibayangkan belum pernah ya, sudah belum. Nah itu segitiga restitusi itu cara atau alat nanti yang akan kita gunakan ketika kita menghadapi permasalahan terutama sebagai guru itu pada siswa. Yang pertama yang kita lakukan itu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Contohnya umpamanya anak itu membuat kesalahan, agar dia mau mengatakan, mengutarakan apa kesalahannya, kita harus meyakinkan bahwa dia aman buat dengan kita, nyaman, berani ngomong istilahnya. Jadi nggak apa-apa berbuat salah, setiap orang itu pasti punya salah. Coba kamu tadi ngapa, tapi salah apa? Enggak, biasanya seperti itu. Tetapi dipancing dulu, dia merasa nyaman, aman, dan mau bicara. Itu menstabilkan identitas. Terus validasi kebutuhan. Jadi kita harus tahu dulu dia berperilaku seperti itu untuk kebutuhan dasar yang mana. Umpamanya karena dia itu karena kesenangan, atau mungkin karena kebutuhan, atau mungkin karena rasa kasih sayang. Di rumah itu kurang diperhatikan dan sebagainya, dia itu jadi ganggu temennya biar digatek dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhannya apa. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah kita buat terlebih dahulu, kita tanyakan. Nah itu nanti ada contoh ya, contohnya itu video saya sendiri, itu juga hanya simulasi, tidak kenyataan ya. Istilahnya kita lihat contoh penggunaan segitiga restitusi ketika terdapat permasalahan. Kamu tahu mengapa dipanggil guru? Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ibu ulangi lagi. Kamu tahu mengapa dipanggil ibu? Mengapa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus? Oke, sekarang ibu tanya kamu. Jika kamu dipukul, tapi tidak kamu suka tidak dipukul? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, untuk memperbaiki kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Baik, terima kasih Mas Afif. Nanti ibu juga akan memanggil Bima untuk menyelesaikan masalah kalian. Untuk kamu, ibu rasa cukup, silakan kembali ke kelas. Ya, itu contoh ya Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar. Jadi belajar sebagai guru yang baik dan orang tua yang baik. Tapi memang manusiawi juga ketika kita lelah dan sebagainya, tetapi kita terus melakukan hal-hal yang kita nanti akan sesali istilahnya. Jadi ketika membentak dan sebagainya, nah aku mau kok iya bentak toh. Maksudnya gitu, karena kita harusnya meminta maaf dan menyadari bahwa kita itu salah, harus kita akui. Jadi kalau kita punya salah baik pada siswa atau anak itu kita tidak gengsi untuk meminta maaf, nanti akan ditiru dengan anak kita. Jadi seperti itu. Jadi, maaf ya, ibu salah ya, benar kamu benar seperti itu. Atau maaf ya tadi gini-gini. Jadi nanti ada keterbukaan antara guru dan siswa atau mungkin sebagai orang tua. Itu saja dari saya. Banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Kita sharing, saling belajar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, mungkin saya akan tanyakan kepada yang lebih tahu pengajar praktik saya, atau kita sudah dulu jawabannya yang ditanyakan. Kalau tidak, saya akan akhiri. Bapak Ibu enten sing badhe tanglet boten? Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Mungkin tadi sudah saya berikan contoh penjelasannya, tapi mungkin kurang, atau mungkin ada contoh situasi dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu enten boten monggo Pak Ali. Saya tadi Pak tadi sudah penerapan guru
di sekolah itu sebagai penghukum Membuat merasa bersalah, teman, atau dan manajer. Kalau di SMP, di SMK mungkin kalau manajemen kita sudah pemikiran mereka sudah bisa berjalan, sudah bisa menemukan sendiri masalah apa yang dihadapi. Nah, berbeda dengan di sekolah, di SD, anak masih kecil itu pemikirannya masih disuruh soal perlu diberikan misalnya pengarahan mencari solusinya seperti ini. Kamu harus seperti ini. Kamu mau ikut atau tidak? Kemudian sebagai seorang guru di SD itu sebaiknya perannya sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai penghukum, atau sebagai pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ari. Saya simpulkan seperti ini. Intinya di SD belum maksimal diterapkan karena SD itu pemikirannya itu istilahnya kalau kita katakan dalam bahasa Jawanya burung nalar gitu ya Pak Ari, harus kita bimbing. Nah itu benar sekali. Jadi nanti kita ketika membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas dan kita konversikan di dalam keyakinan kelas itu bersama-sama. Kalau di kelas 1 bahasanya mungkin lebih sederhana. Jadi umpamanya keyakinan kelas rukun dengan teman, ya sudah anak-anak tahu itu rukun dengan teman, berarti buat nakal-nakalan, berarti itu dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa itu disesuaikan dengan anak-anak SD yang sederhana-sederhana. Dan kalau dari lini TK sampai SMA itu diharapkan posisinya itu sebagai manajer, diharapkan ya. Jadi belajar untuk untuk istilahnya biar anak-anak itu merasa nyaman, aman dan senang di sekolah, menjadikan guru yang nantinya akan selalu diingat, dirindukan oleh anak-anak. Jadi sudah tidak sekolah di sini tapi masih ingat terus kebaikan-kebaikan kita, dirindukan itu contohnya mamanya males kok prai sibuk maka sekolah ada pingin sekolah suka sama gurunya dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Jadi diharapkan seperti itu Pak Ari. Tidak serta-merta langsung berubah jadi manajer, tidak bisa. Karena kita harus belajar dan perlu pembiasaan juga. Karena kita sudah bertahun-tahun mungkin posisi kita sebagai teman atau mungkin merasa bersalah atau mungkin penghukum ya. Tapi nanti tiba-tiba jadi manajer tidak bisa. Jadi mungkin secara bertahap, pertamanya jadi penghukum, lama-lama jadi istilahnya kita ke konsekuensi tidak hukuman. Jadi lama-lama nanti kita jadi teman atau mungkin jadi pemantau. Nah nanti bertahap ke manajer, itu yang diharapkan Pak Ari seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Ari ya. Kalau belum terpuaskan nanti bisa kita monggo Bu Pak. Maaf untuk guru disarankan untuk menjadi tenaga manajer, tapi maaf untuk misalnya pelaksana. Kalau manajer anak kita yang diharapkan itu yang penting anak nyaman, hasil tidak baik, tidak apa-apa atau bagaimana. Karena saya kira dengan merasa bersalah saja itu sukar. Kalau anak tidak ditarget, karena untuk endingnya di kelas 6 kan itu diharapkan ya nilainya bagus begitu. Itu untuk mengantisipasi bagaimana kalau manajer misalnya bisa dijalankan, tapi kalau tidak ada tekanan kelihatannya anak ya, kalau kesadarannya karena masih anak-anak belum ya masih perlu perintah. Kalau kesadaran sendiri karena kan karena tuntutan intinya tuntutan itu apakah yang di nomor satukan yang penting anak nyaman atau hasil endingnya bagus. Terima kasih Bu Fat. Saya akan mencoba menjawab nanti jika mungkin ada kekurangan saya mohon maaf. Nah itulah jadi apa yang kita diseminasikan sekarang itu untuk merubah mindset. Jadi itu termasuk mindset kita
wah nek dihukum ora mungkin menang target. Nah, kalau nggak dihukum dan tidak ditekan, anak-anak tidak akan berubah. Itu mindset kita sudah. Jadi merubah mindset itu tidak gampang, tidak mudah. Nah itu dibuat keyakinan kelas dari awal dalam masuk di kelas 6 ini kan kelas 6 ya. Jadi di awal kita membuat keyakinan kelas yang nanti kita akan menuju ke arah situ, dalam artian belajar dengan maksimal, nah mendapatkan hasil maksimal dan sebagainya. Nanti ketika ada anak pelanggaran, istilahnya belajarnya kurang maksimal dan sebagainya, kita kembalikan lagi. Kan kita sudah punya keyakinan kelas seperti itu. Berarti kamu melakukan pelanggaran, ya apa tidak? Dan nanti harus biar anak yang menjawab, kita gali terus seperti itu. Jadi kita memang berusaha untuk itu, dituntutnya untuk itu, gitu. Walaupun tuntutannya, tantangannya itu hasil akhir, pokoknya bujine itu dua apik bagaimana caranya, tapi tidak. Sekarang itu pembelajaran di Kumur itu kita filosofinya Ki Hajar Dewantara. Jadi kita meyakini bahwa setiap anak itu unik dan punya bakat masing-masing. Ya, bukan masalah sakarepe mboten. Tapi gini, jadi kita istilahnya tahu bahwa anak itu istilahnya bakat minatnya di sini. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa anak itu ketika anak itu memang dia mohon maaf kurang, makanya di pembelajaran matematika maksimalnya cuma segitu, ya sudah. Bukan istilahnya tugas kita harus makanya berubah, tadinya nilainya 7 jadi 9 anak bisa, tidak, bukan tugas kita. Kita cukup menyampaikan materi dan membimbing anak sampai batas maksimalnya dia saja. Ya, itu. Jadi bukan kewajiban kita harus semuanya, tidak. Semuanya harus bagus semua, tidak. Jadi hanya kita tugasnya memaksimalkan apa yang menjadi bakat minatnya mereka saja. Jadi setiap anak itu unik dan mempunyai bakat masing-masing, seperti itu mungkin Bu Fadli. Jadi dari awal kita buat keyakinan keras bahwa kita akan seperti ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah nanti ketika jadi kan kita sudah berpengalaman tentang permasalahan yang pernah terjadi, ya. Contohnya anak tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah kita pancing untuk membuat keyakinan kelas ke arah situ. Nanti ketika ada pelanggaran di situ, nah kita akan melakukan segitiga restitusi yang seperti kita tampilkan tadi. Jadi istilahnya ketika segitiga restitusi pun itu tidak boleh secara bersama-sama atau kelompok, walaupun mungkin maunya anak berkelahi 2 orang atau 3 orang langsung dipanggil semuanya, tidak. Jadi satu persatu, ya. Konfirmasinya satu persatu, penyelesaiannya satu persatu. Nanti setelah selesai semua baru dijadikan satu, seperti itu. Mungkin itu pemahaman saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Seperti itu, ya Pak, nggih. Enten sing itu sudah. Bu Anita mau tanya boleh? Tidak. Oke, untuk hari ini terima kasih sekali ya Bapak Ibu telah meluangkan waktu, berkenan mendengarkan saya menyampaikan materi semampu saya, sebisa saya. Mungkin banyak kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri makanan materinya sangat bagus dan terima kasih orang lainnya.